Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarah, menjadi babu, buruh, dan budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya jilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simba, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Ngerti? Ngerti, Pak. Bapaknya si Sumarah itu kan PKI. Dulu itu bapaknya si Sumarah diciduk sama tentara. Makanya jangan deket-deket sama si Sumarah. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Modar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa? Suliman PKI. Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Bener kata Simba. Harusnya bapak itu nggak usah landeres kelapa. Nggak usah jadi kusir andong. Nggak usah lah nyetor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya.
ikut-ikutan diciduk setelah Den Wasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Nggih, Bu. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bu Jurwati. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Lalu untuk kemudian kembali terdempak dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur. Setelah mengetahui sejarah keluarga saya, rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari ke tempat di mana bayang Bapak tidak lagi dapat menguntit hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan seluruh tetek bengek yang ternyata panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumara binti Suliman,
menjadi budak di negeri orang. Kosinus tangen diferensial. Jadi mesin cuci. Teori Archimedes. Jadi teori menyetrika baju. Dikotil monokotil. Jadi teori mengepel lantai. Teori pidato. Jadi omelan majikan. Mana cerita Pak Kasiri tentang pribadi Indonesia yang ramah tamah, adil luhur, kekeluargaan? Mana? Semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya akan berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus berani mendongakkan kepala, meludahi muka-muka orang yang merendahkan saya, mengambil pisau, lalu saya hunuskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Tuan Hakim yang terhormat,